Shalom kawan, Tuhan Yesus berkata bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hal ini tidak bisa ditawar sedikit pun, bahwa memang Dia satu-satunya jalan agar kita dapat menuju ke surga. Jadi surga tidak kita dapat dengan berbuat baik atau kesalehan hidup yang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah perbuatan baik kita itu tidak berguna? Tentu saja berguna, yaitu untuk mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus katakan bahwa kumpulkanlah harta di surga karena di surga tidak ada pencuri, tidak ada ngengat dan karat yang akan merusakkannya. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, buah dari keselamatan kita. Tetapi tentu, kebaikan-kebaikan yang sifatnya kekal, bukan kebaikan yang kita harapkan ada imbalan atau suatu balasan dalam hidup ini, melainkan kebaikan yang kita lakukan atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Nah, bicara soal kekekalan, ada 4 tipe manusia dalam hal mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi kekekalan. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang-orang yang namanya sudah ada di surga dan mereka juga mengumpulkan banyak harta di surga. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, dan selain itu mereka juga mengerjakan keselamatan mereka dengan melakukan berbagai perbuatan baik, melayani Tuhan, berbagi terhadap sesama, dan lain sebagainya. Dan dia menghabiskan masa hidupnya untuk menunjukkan kasih Allah kepada banyak orang. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah masuk surga, sampai di surga hartanya juga banyak. Luar biasa. Yang kedua adalah orang-orang yang namanya sudah ada di surga tetapi dia tidak mengumpulkan harta cukup banyak atau bahkan tidak sama sekali. Orang-orang seperti ini adalah mereka yang percaya kepada Tuhan tetapi mereka tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan keselamatan, melakukan perbuatan baik dan melayani Tuhan. Contoh, mungkin mereka yang baru mengenal Tuhan di penghujung dari hidup mereka. Atau bahkan mungkin orang yang sudah lama mengenal Tuhan tetapi tidak terlalu banyak melakukan perbuatan baik atau melayani Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini Rasul Paulus bilang bahwa mereka selamat tetapi seperti dari dalam api. Selamat tetapi tidak punya harta. Tipe yang ketiga adalah orang-orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan harta di surga dengan melakukan berbagai perbuatan baik, tetapi dia sendiri pada akhirnya tidak sampai ke surga. Ingat, orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa baik loh. Mereka juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan ada banyak orang berpikir dengan mereka melakukan perbuatan baik, itu akan menjadi sesuatu yang akan mereka nikmati di surga. Tetapi masalahnya, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, ya harta mereka mungkin sampai di surga, tetapi mereka sendiri tidak sampai di surga. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang melayani Tuhan, melakukan berbagai perbuatan atas nama Tuhan, tetapi pada akhirnya tidak sampai ke surga. Karena mungkin mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ada satu waktu nanti di mana orang-orang akan berseru kepada Tuhan, katakan, saya sudah melayani Tuhan, sudah lakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan akan bilang, aku tidak mengenal kamu. Nah, tipe yang keempat, ada orang-orang yang sudah tidak ada namanya di surga, malas juga bekerja. Mereka sendiri tidak yakin apakah mereka akan ke surga. Dan di lain sisi, mereka juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik semasa hidup mereka. Ya mungkin tipe-tipe orang seperti ini adalah mereka yang benar-benar malas, tidak mau tahu, mati karena mabuk, mati karena bunuh diri, dan lain sebagainya. Ya, yang begini ini, iblis pun akan bilang, top, kamu hebat. Saya saja yang pasti masuk neraka, saya masih kerja keras. Lah kamu sudah nggak masuk surga, nggak bikin apa-apa lagi. Salut. Nah itu dia, 4 tipe manusia dalam upaya mereka mempersiapkan kehidupan kekekalan mereka. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain selain Yesus Kristus. Karena di luar dasar itu sudah pasti kamu tidak selamat. Tetapi apa yang kamu bangun di atas dasar itu yang akan kamu nikmati kelak. Entah kamu membangun hidupmu dengan emas, perak, kayu, rumput kering, ataupun jerami. Suatu saat, api Tuhan akan memurnikannya. Dan apa yang tersisa dari semua itu yang akan kita nikmati di surga. Jadi, mari merenung. Kamu dan saya ada pada tipe yang mana? Itu saja untuk kali ini. Bye.